Episode 2421. Lokasi Istana Dewa Bunga cukup aneh. Seluruh tubuhnya berdiri di pegunungan yang dikelilingi oleh bunga monster yang tak terhitung jumlahnya. Bunganya harum dan semerbak sehingga membentuk dunia bunga. Beberapa suasana tirani kuno. Ada bunga-bunga eksotis yang tak terhitung jumlahnya, dan dengan latar belakang suasana sederhana ini, aula kuno dan kuno berdiri dengan aneh di atas benang sari bunga yang besar. Luar biasa. Ledakan. Tidak peduli betapa indahnya lautan bunga ini di masa lalu, di bawah serangan energi iblis yang lengket itu, hampir ribuan bunga biasa telah layu. Ini menunjukkan layu yang tidak wajar dan sangat terdistorsi, dan suram. Wong Bas, Xiao Yan dan keduanya berjalan di sepanjang pegunungan Huahai, dari gua tersembunyi di bawah tanah, dan diam-diam menuju puncak gunung, tetapi di sepanjang jalan, mereka mendengar suara keras yang sangat besar dari dunia Huahai di atas tanah. Jari raksasa hitam jatuh secara vertikal dari puncak gunung, menghancurkan langit dan bumi. Lautan bunga telah lama kehilangan warna aslinya, tetapi lautan sihir sedang berjatuhan, dan roh jahat membanjiri. Laut iblis Zaidu turun dari langit membawa jari-jari hitam jahat, menghancurkan kehampaan dunia ini, dan bahkan bunga-bunga yang mekar samar-samar dengan kekuatan kuno pun musnah sepenuhnya pada saat ini. Hanya sedikit bunga yang tersisa yang berjuang untuk menopangnya. Di dunia lautan bunga, inti sumbernya tersusun dari bunga-bunga tersebut dengan berbagai efek ajaib. Setelah bunga-bunga ini hilang sepenuhnya, saya khawatir Istana Hua Divine juga akan kehilangan perlindungan alaminya dan muncul di hadapan dunia tanpa tindakan pencegahan apapun. Kekuatan jiwa yang besar memungkinkan Xiao Yan merasakan fluktuasi destruktif dari dunia luar, bahkan jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri. Mampu melepaskan energi menakutkan ini, kekuatannya terbukti dengan sendirinya, dan mengandalkan persepsi Xiao Yan, sumber nafas ini kemungkinan besar berasal dari inti Istana Bunga. Setelah beberapa saat, suara ledakan energi yang memekakkan telinga dari luar tak henti-hentinya, urat biru di telapak tangan Xiao Yan meledak, dan kemarahan yang ekstrim terisi, pangkat Raja Merah. Xiao Yan, karena aura asli di tubuhnya, kekuatan Yueru kini melayang di tubuhnya. Melihat penampilan Xiao Yan, dia hanya bisa berusaha menghiburnya. Tidak apa-apa, ayo pergi. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, tapi jauh di dalam tubuhnya, kenangan yang telah lama hilang mengalir ke dalam hatinya tak terkendali. Itu adalah kenangan berharga dari perjalanan ke pegunungan binatang iblis di benua Doki. Dalam ingatannya, ada seorang wanita bernama Yun Yun. Hehe, apa yang dikatakan kedua utusan itu benar. Bahkan betapa terencananya ikan dewasa, tidak dapat dihindari bahwa beberapa ikan akan lolos dari jaring. Tapi aku sedikit penasaran, bagaimana kedua manusia pengecut ini bisa kabur dari daerah lain. Ketika Xiao Yan dan dua lainnya dengan hati-hati menyapu menuju gunung melalui lorong bawah tanah, tanah di tanah benar-benar melonjak, dan 4 kelompok aura yang sangat gelap dan jahat mencegat mereka di depan Xiao Yan. Gulu, 4 Raja Putih. Saat ini, Yueru mengerutkan kening dan buru-buru berdiri di depan Xiao Yan. Dari nafas keempat orang ini, dia mencium fluktuasi yang cukup tajam. Massa udara jahat perlahan berputar, dan setelah nafas halus, keempatnya bergabung menjadi satu, dan prototipe muncul. Bayangan gelap diam-diam muncul darinya, dan begitu muncul, ia menatap Xiao Yan dan mereka berdua dengan acuh tak acuh. Yang paling menarik perhatian adalah kepala orang ini, yang memiliki 4 kepala merah hidup. Kepalanya tidak mirip manusia, melainkan tidak aktif seperti kepala ular. Aura ganas berdampak pada pikiran Xiao Yan. Biarkan aku datang, kekuatan di tubuhmu belum stabil, tenanglah sebentar. Melihat jejak Dewa Bulan berkedip-kedip di antara alis Yueru, Xiao Yan memimpin untuk menghentikan Yueru. Sihir macam apa ini? Kekuatan puncak tingkat reinkarnasi ganda, nafas dari 4 pembangkit tenaga listrik Raja Kulit Putih. Xiao Yan merasakan bahwa 4 emosi kekejaman, dingin, kekerasan, dan kebencian, dan 4 kekuatan yang sangat berbeda, muncul pada orang ini pada saat yang sama, kurang lebih sedikit terkejut. Memanggil. Saat berikutnya, keempat monster itu tidak menunjukkan jejak omong kosong, tubuh mereka melonjak dengan jentikan, dan cahaya sihir jahat yang berisi pita 4 warna meledak dari ujung jari mereka. Cahaya ajaib itu meraung, langsung menembus seluruh kehampaan, dan langsung menyerang Xiao Yan dengan kekuatan membunuh yang kuat. Tiansu, kulit Xiao Yan sedikit serius, dan kekuatan jiwanya muncul, langsung membentuk kasa jiwa untuk memberkati tubuh Yueru, dan kemudian menjalankan Burning Jue, yang juga diisi dengan api 5 warna, tunjukkan. Tiansu secara alami adalah keterampilan pertarungan jiwa defensif yang diperoleh Xiao Yan dari sumber jiwa. Pertunjukan spesifiknya adalah membentuk kasa jiwa, yang secara efektif dapat mengisolasi serangan kekuatan jiwa musuh yang tidak terduga, baik itu menyerang dirinya sendiri atau tidak. Atau untuk melindungi orang lain, adalah cara yang baik. Adapun kunci surgawi jiwa suci tingkat teknik keabadian besar, ini adalah metode serangan yang sangat mematikan secara sepihak. Ledakan, cahaya ajaib 4 warna dan api 5 warna saling terkait, dan tiba-tiba semburan energi dahsyat muncul di gua bawah tanah yang gelap ini. Menderita sampai mati. Ketika keempat monster itu melihat bahwa api yang ditampilkan oleh Xiao Yan sangat aneh, mereka mampu mencegat kekuatan gabungan mereka berempat. Diam dan mati. Mendengus dingin muncul, dan kemudian garis darah merah yang tampak membentang dalam waktu dan ruang yang lama mengembun. Sisi. Pada saat garis bulan kematian ini muncul, kekuatan abadi dan abadi di tubuh Xiao Yan tiba-tiba melonjak, dan jantung berdebar-debar yang telah lama hilang memenuhi hatinya. Puff. Dengan suara,
Garis darah merah itu seperti seberkas cahaya yang menembus langit dan bumi, dengan ringan melewati tubuh Xiao Yan, mendorong tubuh Xiao Yan kembali dengan cepat. 4 orang yang licik. Menghadapi perubahan besar, Xiao Yan hanya merasakan kematian semakin dekat, tetapi menghilang tanpa perubahan apapun. Saat berikutnya, Xiao Yan dengan paksa menstabilkan tubuhnya, dan terdengar batuk hebat dari tenggorokannya. Dia mengulurkan tangannya untuk melihat, dan bekas darah tumpah ke tenggorokannya. Lampu mati tadi, meski dipisahkan oleh kekuatan keabadian dan keabadian, ki dan darah di tubuh Xiao Yan benar-benar berjatuhan. Api suci ada di tanganmu, tapi itu hanya membuang-buang waktu saja. Persetan sampai mati, nak. Melihat Xiao Yan memblokir serangan terkuat mereka dengan sangat aneh, ada jejak kesungguhan di mata keempat kepala itu. Ya, kalau begitu, biarkan kamu melihat pancaran api suci yang sesungguhnya. Wong Bas. Xiao Yan tersenyum lalu mengulurkan telapak tangannya dengan sangat cepat. Pada saat ini, di telapak tangan, platform teratai yang indah dan halus, seperti buah kehancuran dalam sekejap, semakin intensif. Bang bang bang. Tanpa memberi keempat monster itu waktu untuk memutar, Xiao Yan langsung melepaskannya, dan kemarahan Buddha dilepaskan dalam reinkarnasi. Dengan kekuatan jiwanya yang luar biasa, dia mengunci keempat monster itu dengan mengesankan. Pijaran api di langit meletus perlahan, menjadikan seluruh gua bawah tanah menakjubkan dan segar seperti tanah tandus. Setelah dibersihkan oleh kekuatan ilahi yang begitu panas, seluruh gua bawah tanah, seperti dunia baru setelah baptisan letusan gunung berapi, menjadi luar biasa jernih dan mengharukan. Episode 2422. Ledakan. Di gua bawah tanah, gelombang-gelombang energi agresif terus menyebar, dan bahkan kekosongannya sedikit berubah. Belum mati, Xiao Yan melihat penampilan menyedihkan dari 4 monster di depannya dengan bekas luka, dan bahkan beberapa noda darah merah yang ditinggalkan oleh kekuatan api suci di 4 kepala, dan langsung bertanya-tanya. Mampu bertahan hidup di bawah serangan paksa dari 5 jenis api suci miliknya, kekuatan keempat makhluk jahat ini tidak boleh dianggap remeh. Namun, meskipun orang ini tidak binasa dalam serangan reinkarnasi murka Xiao Yanfo, namun saat ini dia tampak di ambang kematian, dan dia tidak jauh dari kematian. Dalam analisis terakhir, karena kekuatan yang ditimbulkan oleh murka Buddha, tingkat kematian yang ditimbulkannya masih terlalu kejam dan kuat. Binatang kecil, jika kamu ingin menghancurkan beberapa dari kami, kamu tidak dapat membayangkannya dengan lebih baik. 4 lagu, musim gugur. Keempat kepala itu tertegun bersama, memperlihatkan ekspresi kebencian yang sangat terdistorsi. Ada kegilaan di mata, dan semua kekuatan di tubuh segera diledakkan, dan ada lengkungan samar ledakan diri, mencoba berbicara dengan Xiao Yan. Jejak kehancuran. Tidak baik, Xiao Yan sangat terkejut untuk beberapa saat, meskipun Buddha Surat Samsara sudah bisa dicubit, tapi setelah memadatkan skill bertarung yang begitu kuat, kekuatan di tubuhnya belum sepenuhnya disesuaikan untuk beberapa saat. Ketika Xiao Yan menyadari bahwa bahayanya mendekat, kekuatan di tubuhnya meledak, mencoba menutupi dirinya dan tubuh Yueru, tetapi pengoperasian kekuatan itu sudah terlambat satu langkah. Kecemerlangan Dewa Bulan, hancurkan. Pada saat kritis seperti itu, sebuah suara ringan keluar dari belakang Xiao Yan. Cahaya perak perlahan tercurah, melesat terbang, langsung menyelamatkan Xiao Yan, dan bergegas menuju 4 roh jahat. Keempat monster di depannya langsung berubah menjadi bola darah jahat, yang ditutupi dengan gelombang yang berdebar kencang, mengaum ke arah Xiao Yan, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya cukup untuk membahayakan nyawa Xiao Yan. Pada saat ini, tubuh Yueru tiba-tiba menghilang dari wajah Xiao Yan, dan kemudian seluruh tubuh bermandikan cahaya bulan perak yang terang dan suci, roda bulan muncul di belakangnya, dan aura kuno muncul. Puff! Di bawah paksaan seperti itu, sel darah yang dihasilkan oleh penghancuran diri keempat monster itu bersenandung dan bergetar. Dalam sekejap mata, energi jahat di seluruh gua bawah tanah menghilang, dan ketenangan aslinya pulih. Wong berdengung. Napas ini, dan roda bulan ini, apakah itu juga senjata dewa? Xiao Yan berdiri di tempatnya, memandang Yueru yang seperti putra dewa bulan di depannya, dan ada ribuan pikiran di benaknya. Saat gadis ini baru saja melakukan serangan mengerikan semacam itu, bahkan penguasa eksekusi di tubuhnya mengeluarkan rasa kagum yang luar biasa. Aneh sekali. Apalagi meski makhluk jahat berkepala 4 ini berada di ambang kematian, namun kekuatan jahat yang terkandung di dalam tubuhnya tidak boleh dianggap remeh. Uhuk-uhuk, terselesaikan. Ayo pergi, aku punya firasat buruk bahwa sesuatu yang besar akan terjadi di Istana Dewa Bunga. Yueru terbatuk ringan, buru-buru menarik kekuatan seperti roda bulan, dan menarik Xiao Yan untuk berlari menuju puncak gua, tapi bahkan Xiao Yan tidak menyadari bahwa setiap kali Yueru menggunakan kekuatan ini, jejak kuno Dewa Bulan di antaranya alis yang berisi kekuatan kuno perlahan akan tergambar di roda bulan. Hanya Yueru sendiri yang tahu bahwa setelah jejak Dewa Bulan di antara alisnya tergambar seluruhnya, saya khawatir Dewi Wanita Legendaris juga akan datang. Pada saat itu, kekuatan Yueru mungkin benar-benar melampaui kekuatan dunia ini, tapi aku tidak tahu apakah yang disebut Dewa Bulan atau Yueru pada saat itu. Puff, keduanya sangat cepat, dan mereka baru saja meninggalkan gua bawah tanah dan memasuki inti Istana Dewa Bunga. Baru saja tiba di inti Istana Bunga, penghalang ruang yang memusingkan berkedip-kedip, Xiao Yan dan keduanya hanya merasakan sekuntum bunga di depan mereka, disertai dengan keharuman bunga yang sangat kaya dan harum, yang sangat kejam. Energi langit dan bumi muncul. Di luar ruang yang dibentuk oleh lautan bunga,
gumpalan energi iblis yang lengket terus bersiul dan mengepak, mencoba menyerang. Tentunya, inilah inti istana Huasen yang dikelilingi lautan sihir. Di antara penghalang yang dibentuk oleh lautan bunga adalah gunung bunga yang bergelombang. Beberapa puncak terisolasi muncul satu demi satu di gunung tersebut. Itu ditutupi dengan bunga berwarna-warni. Dari kejauhan, sebenarnya ada kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya di langit. Terbang dan menari, samar-samar merupakan surga negeri dongeng yang indah. Itu sangat kuno. Xiao Yan menatap penghalang lautan bunga. Di ujung pandangannya, ekspresi keheranan muncul di matanya. Tampaknya Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan saat ini bahwa ada banyak kekuatan kuno yang sangat besar yang tersembunyi di penghalang laut bunga suci dan segar ini. Selain itu, gelombang api suci di tubuh Xiao Yan bergejolak. Fluktuasi jahat juga muncul dari atas puncak yang sepi di kejauhan. Di atas puncak yang sepi, saya khawatir itu adalah tempat di mana penguasa istana Huasen tinggal dan melakukan perbaikan, dan ada perubahan dalam api suci di dalam tubuh. Sekarang di sini, saya khawatir setidaknya ada satu monster jahat yang dapat membahayakan nyawa Xiao Yan. Puff! Tepat ketika Xiao Yan tanpa sadar merasakan aura detail di lautan bunga, beberapa kelopak warna-warni perlahan jatuh dari udara dan melesat ke arah Xiao Yan dan mereka berdua. Hati-hati, komposisi kelopak bunga ini adalah formasi yang sangat kuno. Dan wewangian yang dikeluarkan oleh bunga-bunga ini juga memiliki semacam kekuatan halusinogen. Sekali menyedot terlalu banyak, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi hanya bisa jatuh ke dalam ilusi. Untungnya, Yueru tahu banyak dan dengan mudah mencegat kelopak bunga dan wewangian bunga aneh itu untuk Xiao Yan. Kelopak bunga melayang di atas langit sesuka hati, namun terdapat lintasan yang sangat rumit di dalamnya, seolah melindungi bagian terakhir dari surga ini. Butuh terlalu banyak waktu untuk memecahkan formasi ini. Apakah ada cara rahasia untuk langsung menuju puncak utama? Xiao Yan kembali sadar, dan melihat fluktuasi energi yang memekakkan telinga terus-menerus datang dari puncak utama, dan segera berkata dengan ekspresi yang sedikit bermartabat. Lintasan rumit dan misterius dari wewangian dan kelopak bunga ini membuktikan bahwa tempat ini dilindungi oleh sebuah formasi. Sekarang masalah istana Dewa Bunga sudah dekat, Xiao Yan tidak punya waktu untuk menguraikan formasinya. Yang paling penting adalah formasi ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Xiao Yan sebelumnya, bahkan jika dia melakukannya sendiri, aku khawatir. Guru dan senior Hua Qinger adalah teman keluarga, jadi saya tahu cara menuju puncak utama. Namun, nafas penguasa istana-istana Huasen bukan di puncak utama, tapi di puncak samping. Xiao Yan, ikuti aku. Yueru dengan paksa menekan kekuatan gelisah di tubuhnya, memutar telapak tangannya, melambaikan cahaya bulan, melindungi tubuh keduanya, dan memimpin untuk menyapu menuju gunung. Xiao Yan segera mengikuti. Tunggu aku. Saat mengikuti Yueru sepanjang jalan menuju puncak samping, jantung Xiao Yan yang tadinya tenang di tubuhnya tiba-tiba berdetak kencang, seolah-olah ada teman lama yang memusingkan di istana Dewa Bunga. Pada saat yang sama, di beberapa puncak penghalang Huahai, energi suci dan energi jahat tidak dapat dibedakan, dan tampaknya keduanya seimbang. Fluktuasi energi yang mengejutkan semacam itu, saya khawatir ini tidak akan menjadi masalah kecil. Episode 2423. Di penghalang laut bunga, sisi puncak. Puncak samping di sini diselimuti awan dan kabut, dan banyak bunga serta tanaman halus dan menetes menghiasi di atasnya penduduknya. Sebagian besar puncak gunung penuh dengan jurang batu yang menyeramkan dengan kekuatan kuno, dan terdapat beberapa bangunan indah dan paviliun kecil di antaranya, namun saat ini, tidak ada yang peduli dengan pemandangan indah tersebut. Beberapa sosok yang melarikan diri, ekspresi mereka serius, dan nafas di tubuh mereka sekarat, seolah-olah mereka baru saja mengalami semacam pertarungan hidup dan mati. Tuan Istana, bawa kakak perempuanmu dan pergi. Target kedua pencuri ini adalah kamu, ayo keluar dan hentikan mereka. Ada sekitar 10 orang di antara kerumunan itu, termasuk seorang wanita paruh baya berjubah perak, dan sosok pucat dengan bekas luka di sekujur tubuhnya, bahkan nafas dan sikapnya sangat lemah. Batuk, bantu aku berdiri. Ada bencana besar di dunia peri, dan istana Huasen kita pasti akan mengalaminya. Yuner, apakah kamu ingat apa yang kuberikan padamu? Wanita yang terluka itu dengan paksa berdiri, matanya dipenuhi tekanan yang luar biasa, dan dia berkata dengan dingin. Puff. Namun, sebelum suara itu jatuh, seteguk darah beracun yang membawa aura jahat perlahan keluar dari mulut Hua Qinger. Dahulu kala, Hua Qinger, penguasa istana Huasen, dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik tertinggi di seluruh dunia abadi, dengan sosok yang anggun dan mulia serta penampilan yang tenang dan cantik. Secara tak kasat mata, ada penindasan dari atasan. Tapi sekarang dia berada dalam kondisi sakit parah yang menyedihkan, yang sungguh menyayat hati. Tuan Istana, Guru, begitu Hua Qinger selesai berbicara, lusinan murid di sekitarnya berkata dengan sungguh-sungguh. Ledakan. Saat berikutnya, seberkas cahaya hitam, seperti sinar kematian, tiba-tiba melewati kepala semua orang. Kekosongan itu langsung runtuh, dan suara dengungan yang sangat serakah terdengar. Hua Qinger, kenapa repot-repot melakukan perlawanan yang tidak berguna seperti itu? Meskipun kekuatanmu tirani, namun penyakit gelap di tubuhmu telah kambuh lagi, dan sekarang kamu harus melindungi lusinan murid tercinta di belakangmu. Di atas gunung yang kosong, dua bayangan keluar selangkah demi selangkah, menderu dengan dingin.
Ketika kedua bayangan ini muncul, energi antara langit dan bumi tiba-tiba menjadi gelisah, dan sepertinya ada penolakan yang kuat terhadap kedua kekuatan jahat tersebut, tetapi tidak berhasil. Guru. Melihat dua bayangan ini muncul, wajah puluhan murid di sekitar Hua Qinger menjadi hitam. Di antara mereka, Yun Yun memiliki kekhawatiran yang kuat di wajahnya, dan buru-buru mendukung Hua Qinger, yang melayang di sekitarnya. Saat ini, Yun Yun sedang tidak enak badan. Baju putih dan gaun putihnya sudah ternoda darah dan debu. Bahkan 3.000 sutra biru yang jatuh secara vertikal di masa lalu cukup berantakan saat ini, dan wajah cantiknya bahkan lebih dipenuhi dengan keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yuner, tidak disarankan untuk tinggal di sini dalam waktu lama. Aku akan menghentikan mereka nanti, dan kamu akan mengambil kesempatan untuk pergi dari sini bersama adik perempuanmu. Tinggalkan dari sini, bergabunglah dengan Istana Dewa Bulan dan Negeri Ajaib Danau Giok, lalu langsung pergi ke pusat negeri dongeng. Kunci rahasia dan api suci, ingatlah untuk melindunginya dan jangan pernah jatuh ke tangan para gangster ini. Hua Qinger berpura-pura berbicara dengan tenang, tetapi jubahnya sudah berlumuran darah merah cerah, dan bekas lukanya terlihat jelas. Setelah beberapa saat, dia perlahan menurunkan dahinya dan berkata kepada lusinan murid di sampingnya. Pada awalnya, dia meninggalkan Istana Dewa Bunga tanpa izin untuk mencari tubuh Dewa Bunga, dan dia menyelamatkan Yun Yun dari udara di benua Doki. Ketika dia memimpin yang terakhir kembali ke alam abadi, dia dilukai oleh iblis gelap di antara suku-suku jahat di luar alam. Sekarang kekuatannya tersiksa oleh penyakit gelap, saya khawatir dia bahkan tidak bisa mengerahkan kekuatan reinkarnasi tingkat 5. Dan dua pembangkit tenaga listrik yang datang untuk menembak Istana Dewa Bunga kali ini keduanya di alam tingkat keempat. Untuk melindungi puluhan murid yang tubuhnya terluka parah, itu memang lebih dari cukup. Tuan Istana, tentu saja. Kali ini, kami bersumpah untuk hidup dan mati bersama Istana Dewa Bunga. Bagaimanapun, kami akan melindungimu dan kakak senior, dan keluar dari pengepungan. Membunuh. Suara yang kuat dan tegas keluar, dan semua orang tiba-tiba bangun lebih dulu dan berdiri di depan Hua Qinger dan Yun Yun bersama-sama. Mereka telah membuktikan posisinya dengan tindakan. Istana Dewa Bunga telah berdiri selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan sejauh ini belum pernah ada bibit dengan tubuh Dewa Bunga, dan Yun Yun adalah murid yang paling memenuhi syarat untuk dibudidayakan menjadi tubuh Dewa Bunga karena beberapa hal kesalahpahaman. Oleh karena itu, para murid Istana Dewa Bunga ini, tentu saja, berusaha sekuat tenaga untuk membantu melindunginya. Tepuk-tepuk-tepuk, luar biasa dan luar biasa. Sungguh menyentuh. Tapi jangan khawatir, tidak ada di antara kalian yang bisa lari hari ini. Segudang setan mengunci jiwa. Salah satu dari dua bayangan itu melangkah keluar, dan di bawah jubah hitam itu tiba-tiba terulur sebuah lengan aneh yang diukir dengan garis-garis berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya, dengan mudah melambai di kehampaan. Setiap kali Anda melambai, aura suci di dunia ini akan sedikit melemah, dan bahkan genangan cahaya ajaib berwarna merah darah perlahan muncul, dan di bawah kendali halusnya, itu berubah menjadi rantai darah jahat ribuan kaki. Pada saat rantai darah jahat ini memadat dan terbentuk, puluhan murid Hua Sengong merasa bingung untuk beberapa saat, dan bahkan kekuatan di tubuh mereka berhenti bekerja. Berikan band kuncinya. Raungan dingin terdengar, dan rantai darah jahat melewati kehampaan, dengan mudah menghancurkan dan menangkis intersepsi puluhan murid, dan meraung ke arah Yun Yun dan Hua Qinger. Tidak, Guru. Kamu tidak bisa mati. Kita akan keluar hidup-hidup. Mata Yun Yun Mei sedikit menyusut, seolah dia menyadari sesuatu. Air mata mengalir tak terkendali di matanya, dan bahkan tubuhnya langsung bergerak. Pada saat ini, dia berdiri di depan Hua Qinger, membuka tangannya, dan tersedak. Sejak dia meninggalkan benua Doki dan datang ke Istana Dewa Bunga, Hua Qinger memperlakukan dirinya seperti putrinya sendiri sepanjang hari. Niat awalnya adalah untuk mengolah dirinya menjadi tubuh Dewa Bunga dan mewarisi Dewa Bunga, untuk membuktikan kata Dewa Ganda. Melihat gurunya dalam kondisi kritis sekarang, tali di hati Yun Yun berfluktuasi dengan kejam. Bocah bodoh, ini semua akan hancur. Retakan. Hua Qinger dengan lembut mendorong tubuh halus Yun Yun menjauh darinya dengan kedua tangannya. Sebaliknya, tubuhnya membengkak, dan bunga berwarna-warni dan iblis bermekaran satu demi satu. Tidak, lusinan raungan yang menusuk hati bergema, tetapi di hadapan paksaan besar dari rantai darah jahat, mereka sepertinya tidak dapat berbuat apa-apa. Istana terlarang. Pada saat kritis seperti itu, auman dewa bernada tinggi bergema di langit dan bumi seperti penyelamat. Ledakan. Istana api kuno yang megah tiba-tiba membias dari kehampaan di depan Hua Qinger, dan kemudian melindungi seluruh tubuhnya. Nafas api kuno yang suci ternyata menjadi sedikit perlawanan, memurnikan kunci darah jahat. Api suci. Domain reinkarnasi. Dua seruan dicurahkan dari Hua Qinger dan hantu neraka di kejauhan pada saat yang bersamaan. Untungnya aku berhasil menyusul. Tubuh Xiaoyan melompat, dan dengan sidik jari pesawat ulang-alik jarak pendek, dia secara akurat keluar dari kekosongan tempat Yun Yun jatuh. Apakah kamu baik-baik saja? Suara rendah Xiaoyan yang lembut dan meleleh keluar dari sisi Yun Yun. Tiba-tiba Yun Yun sepertinya menyadari sesuatu, dan melihat sosok kurus di depannya dengan ekspresi sedikit kabur. Tak lama kemudian aku yakin kalau sosok Lou yang memeluk dirinya bukanlah orang yang memikirkannya sepanjang siang dan malam. Xiaoyan. Mata terbuka dan tertutup, jejak kegembiraan dan kepanikan, dengan suara yang luar biasa, perlahan muncul dari mulut Yun Yun. Waktu dan ruang saling bertautan,
dan kedua keindahan itu bersatu kembali. Episode 2324. Sudah lama tidak bertemu denganmu. Merasakan orang yang lembut dan lembut dalam pelukannya, terutama melihat 3000 sutra biru yang berantakan dan sudut bibirnya yang pucat, jejak rasa sakit yang menyayat hati muncul dari lubuk hati Xiaoyan. Ya, pada saat ini, Yun Yun sepertinya ingin melepaskan diri dari dada Xiaoyan, tetapi setelah sedikit ragu, dia menutup matanya dengan lembut, menikmati pelukan yang telah lama hilang, dan hanya mengeluarkan suara rendah yang menggoda dari ujung hidungnya. Terakhir kali, aku melewatkannya. Aku tidak akan melewatkannya kali ini. Xiaoyan memandangi kecantikan jinak di pelukannya, dan dua kata yang bermakna terdengar pelan. Tetapi, mendengar perkataan Xiaoyan, tubuh halus Yun Yun terkejut, seolah dia tidak bisa mempercayainya. Tidak ada yang perlu dikatakan. Karena aku adalah diriku yang sebenarnya. Akulah penguasa wilayah api tak berujung. Xiaoyan tertawa keras, dan ada perasaan lega dalam suaranya, dan sentuhan kemarahan yang tak terlukiskan. Penguasa wilayah api tak berujung, Xiaoyan. Dua bayangan jahat di kejauhan berseru pada saat yang sama, mata mereka tertuju pada Xiaoyan. Kekuatan Xiaoyan tidak kuat, tapi sepertinya ada benda suci di tubuhnya, yang membuat mereka takut 3 poin. Kembalilah, orang ini tidak mudah, jangan anggap enteng. Dalam sekejap, bayangan hitam abadi yang tersembunyi di kehampaan berbicara kepada bayangan berdarah itu. Keduanya adalah dua penjaga di bawah Raja Jahat Batu Darah. Kekuatan mereka sebanding dengan Raja Merah, dan mereka telah mencapai tingkat reinkarnasi keempat, dan karena kekuatan jahat aneh dari Raja Jahat Batu Darah, mereka bergabung untuk kekuatan tingkat yang lebih rendah, di bawah tingkat reinkarnasi 5 lapis, bisa disebut tak terkalahkan. Pada saat ini, Hua Qinger membungkuk dan berkata dengan sungguh-sungguh. Xiaoyan, lihat gurunya. Melihat kontak krisis Hua Qinger, Yunan buru-buru melepaskan diri dari pelukan Xiaoyan seperti rusa. Perempuan ini, Xiaoyan dan Hua Qinger menggelengkan kepala pada saat yang sama, tetapi bahkan Yun Yun tidak tahu mengapa setiap kali dia bertemu Xiao, hatinya yang tenang akan menjadi gelisah tanpa kendalinya sendiri. Metode yang menakutkan. Xiaoyan mengangguk, lalu melihat tubuh Hua Qinger. Kulit, daging, dan bahkan tulang di tubuhnya Hua Qinger semuanya berlumuran darah merah. Darah itu adalah darah asli iblis kegelapan. Bahkan Xiaoyan hari ini tidak berdaya. Jika dia melakukan tindakan gegabah, dia mungkin hanya akan melibatkan Xiaoyan, dan itu akan sangat kejam. Dengan kendala penyakit tersembunyi seperti itu, Hua Qinger mungkin tidak punya banyak waktu. Yakinlah, dengan enggan menyerahkan Yun Yun kepada Yueru, Xiaoyan dan Hua Qinger bangkit bersama dan terbang ke langit. Meskipun Yueru terkejut dengan hubungan antara Xiaoyan dan Yun Yun, tapi setelah ragu sejenak, dia melepaskan kekuatan lembut untuk melindungi Yun Tao dan murid Istana Dewa Bunga yang tersisa. Sejak Istana Dewa Bulan dihancurkan dan dia mengambil alih jejak Dewa Bulan, Yueru dan Xiaoyan tampaknya adalah orang-orang dari dua dunia yang berbeda, dan suasana hati serta perasaan Yueru juga berubah secara halus. Kalian berdua, bertengkar hebat. Tepat setelah lepas landas, menatap dua bayangan yang sangat jahat di depannya, sudut mulut Xiaoyan memunculkan niat membunuh yang panik. Jika saya terlambat, saya khawatir Yun Yun dan seluruh istana Hua Divine akan dibunuh secara brutal. Kedua binatang ini, sepertinya rencana ini tidak terlalu teliti. Tapi dengan dirimu yang sekarang, aku tidak bisa menahanku. Kedua bayangan jahat itu mengeluarkan suara pada saat yang sama, dan suara ajaib itu berubah sedikit, dan ternyata itu adalah kekuatan menakutkan yang mengikis jiwa. Apakah kamu tak terkalahkan di reinkarnasi tingkat kelima? 652 Jaringan Sastra. Ayo, dada Xiaoyan tiba-tiba terbakar, seperti dewa api sungguhan, dan bahkan kubus iblis pun mulai melonjak. Apakah ia tak terkalahkan di bawah reinkarnasi 5 lapis? Maka kali ini, aku akan mengalahkan mereka sampai ke titik kehancuran. Naga memiliki sisik terbalik, dan mereka akan marah jika menyentuhnya. Xiaoyan, untuk sementara aku bisa menghentikan bayangan hitam itu untukmu. Bayangan berwarna darah itu hanya setengah langkah dengan kekuatan reinkarnasi 4 kali lipat. Dengan kekuatan Yun Yun, Yueru dan lainnya, kamu harus. Hua Qinger agak khawatir di dalam hatinya, meskipun dia mendapat serangan gelap, dia masih berkata dengan gigi terkatup. Kalau begitu aku akan merepotkan para senior. Tapi binatang sialan ini, biarkan aku mengakhirinya. Xiaoyan mengucapkan kata demi kata, penampilannya yang kejam sama ganasnya dengan binatang gila. Hahaha, pria yang keren. Bahkan jika Anda memiliki banyak api suci dan memiliki penindasan yang kuat di wilayah kami, duta besar ini adalah tingkat reinkarnasi kuasi 4 kali lipat, tidak sebanding dengan mereka yang tidak berada di tingkat ketiga. Hantu sialan itu sepertinya telah mendengar lelucon besar dan mencibir. Omong kosong, menderita sampai mati. Xiaoyan menjentikkan sedikit, dan segera mengangkat satu tangan. Dia melihat bahwa dalam kehampaan, tiba-tiba ada energi langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Dalam sekejap mata, nyala api berwarna mengkilap keluar dari tubuhnya, dan seekor naga menyala yang panjangnya hampir 10.000 kaki meraung keluar, menghantam dengan kejam hantu berwarna darah tidak jauh dari sana. Sisi, melihat serangan menakutkan Xiaoyan yang tak terlukiskan, perasaan menakutkan yang tak bisa dijelaskan muncul di hati hantu berdarah itu. Serangan semacam ini harus dihancurkan atau dilawan, jika tidak, sekali Anda mengenai diri sendiri, konsekuensinya akan menjadi bencana.
Ledakan. Pikiran seperti itu terlintas di benaknya, dan hantu berwarna darah itu mengangkat kepalanya dan mencibir, lalu tangannya tiba-tiba terulur dari balik jubah hitam, dan mengepal erat di kehampaan. Menabrak. Dengan tindakan hantu berwarna darah, pusaran berwarna darah tiba-tiba muncul dari kehampaan di depannya, dan pusaran itu dipenuhi dengan air darah berbau merah yang tak ada habisnya. Hancurkan aku. Melihat darah yang sangat kaya dan jahat di pusaran berwarna darah, hantu berwarna darah itu mendengus dingin, dan air darah benar-benar bergulung dalam sekejap. Dalam sekejap mata, air darah yang tak terhitung jumlahnya membentuk perisai raksasa berwarna darah yang tampak seperti perisai energi pertahanan. Tutupi itu. Ledakan. Naga api 10.000 zang dengan kejam membombardir perisai raksasa berwarna darah, tanpa henti melampiaskan kekuatan suci milik api suci, melampiaskan kebencian energi langit dan bumi ini terhadap kekuatan jahat. Hanya dalam beberapa tarikan napas, riak energi menyebar dari kuali raksasa yang kokoh dan berwarna darah, dan bahkan pada perisai raksasa, retakan kecil yang sulit dideteksi dengan mata telanjang terus bermunculan. Tampaknya serangan api suci yang dilepaskan oleh Xiaoyan dalam keadaan marah, bahkan kekuatan jahat yang mengerikan di antara suku-suku jahat di luar wilayah telah menjadi sangat lemah. Daging kecil, hantu berwarna darah itu melihat retakan yang semakin jelas pada perisai raksasa itu, dan segera melepas jubah hitamnya, memperlihatkan penampilannya yang sangat menakutkan. Hantu berwarna darah di belakangnya terlihat sama seperti manusia normal, hanya saja di matanya ada sentuhan kegilaan yang hampir terpelintir, dengan tambahan kepala, lengan, del. Di tempat itu, garis pola jahat berwarna darah yang mengejutkan terukir, dan sekilas, ternyata ada fluktuasi yang sangat menyedihkan di dada. Bahkan nafasnya melambat, dan darah di tubuh berhenti mengalir. Mencabut. Pada saat perisai raksasa berwarna darah akan hancur, mata hantu berwarna darah itu membeku, dan niat membunuh yang mengerikan muncul. Ternyata itu menghancurkan perisai raksasa berwarna darah, mendorong semua kekuatan di sekitarnya, dan condong ke arah Xiaoyan. Bau darah di langit seperti sambaran petir, menghantam kulit Xiaoyan dengan liar, meledakkan titik-titik vital. Retakan. Kedua serangan itu bertabrakan, dan seluruh dunia berkontraksi dengan hebat seperti jantung, dan suara ledakan yang tak terlukiskan bergema. Begitu mereka bertarung satu sama lain, keduanya tampak berada di level yang sama, dan mereka semua sendirian. Hanya saja aura mereka berdua mendidih dan menyala, seperti dua binatang buas yang mengalahkan dunia, hendak melancarkan serangan mengerikan yang akan mengguncang langit dan bumi. Garis bawah. Episode 2425. Api suci yang dikendalikan oleh binatang ini sangat kuat. Setelah serangan yang gagal, keduanya berdiri di langit, saling berhadapan dari kejauhan. Tingkat reinkarnasi kuasi 4 kali lipat masih terlalu sulit. Tampaknya beberapa pembunuh harus dikeluarkan. Mata Xiaoyan sedikit menyipit. Sepertinya mereka baru saja berimbang. Bahkan, tubuhnya bersenandung dan bergetar, bahkan lengannya pun terasa pegal. Perbedaan kekuatan antara keduanya masih terlalu besar, dan bahkan Saint Flame tidak dapat menutupi kesenjangan tersebut. Pada saat yang sama, transformasi Dewa Naga, Dao Sol dan Saint Flame muncul bersama, perlahan-lahan mengamati bayangan jahat berwarna darah. Karena kamu bertekad untuk menjadi musuhku, biarlah kamu menjadi penghormatan besar di bawah rencana sempurna kami. Kulit hantu berwarna darah itu berubah tidak pasti, dan tiba-tiba mengunci Xiaoyan setelah mengambil nafas, dan mencibir dengan tatapan yang sedikit kejam di matanya. Sihir, semburan darah. Melihat Xiaoyan dilindungi oleh Seng Yan, dia tidak dapat menyebabkan kerusakan besar pada Seng Yan bahkan setelah memeras otaknya. Tubuh hantu berwarna darah itu terkejut, dan seluruh tubuhnya hancur sedikit demi sedikit di bawah perhatian semua orang. Setelah hantu berwarna darah tingkat kuasi kuat reinkarnasi hancur, seluruh dunia tiba-tiba meredup, dan semburan berwarna darah berukuran ribuan kaki muncul di antara dunia tanpa peringatan. Baru saja muncul, itu membawa gelombang-gelombang yang bergejolak, benar-benar menghalangi mundurnya Xiaoyan, sepenuhnya terbungkus di dalamnya, dan fluktuasi energi samar yang meluap dari semburan berwarna darah benar-benar menghantam kedalaman jiwa setiap orang, menyebabkan Yun dan beberapa orang termasuk, semua bulu kuduk berdiri. Fluktuasi semacam ini mungkin sebanding dengan seni abadi tingkat menengah di dunia 1000 besar. Dengan faktor-faktor seperti berkah dari kekuatan jahat, tampaknya hal itu sangat dekat dengan cakupan seni abadi yang agung. Keterampilan bertarung tipe serangan pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi kuasi 4 kali lipat yang dekat dengan teknik abadi besar, mematikan, saya khawatir itu terbukti dengan sendirinya. Xiaoyan hati-hati, trik semacam ini adalah tipuan berbahaya di antara klan jahat luar bumi. Begitu terkena, saya khawatir itu akan menjadi mayat berjalan dari klan jahat luar angkasa. Semburan berwarna darah mengalir perlahan, dan setiap kali melonjak, semburan duka pun meletus. Di kejauhan, Hua Qinger langsung mengusir hantu hitam itu, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Untuk bisa memaksanya menggunakan kartu asnya, Saint Flame Controller tahun ini memang pantas mendapatkannya. Tapi kamu tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Belum tentu. Begitu suara itu turun, kedua sosok itu saling terkait, dan kekosongan yang bertempur di sepanjang jalan semuanya meledak dengan badai energi yang sangat menakutkan, dan ada luapan fluktuasi luar biasa yang samar-samar mengoyak dunia. Ho! Dikelilingi oleh semburan darah, Xiaoyan hanya merasa bahwa dia berada di dalam sangkar tanpa ada cara untuk melarikan diri, dan bahkan kekuatannya sendiri, nafas kehidupan, Del, digerogoti sedikit demi sedikit. Setelah kekuatannya habis, saya khawatir itu juga merugikan diri sendiri.
Api suci. Asal. Saat berikutnya, mata Xiaoyan tenggelam, dan 5 jenis api perlahan muncul dari tubuhnya, menyalakannya seperti matahari terbit yang terik. Hei, dasar bodoh. Tepat ketika Xiaoyan hendak mengaktifkan fusi sumber api suci untuk memecah aliran darah yang sangat menakutkan ini, ada suara bernada rendah yang agak marah di benak Xiaoyan. Senior, Xiaoyan mengerutkan kening, jelas tidak mengetahui masalahnya. Api suci digabungkan ke dalam reinkarnasi kemurkaan Buddha, tingkat 3 reinkarnasi sudah cukup untuk menyebabkan kerusakan, dan fusi sumber hanya dapat membuat Anda mengancam tingkat reinkarnasi kuasi 4 kali lipat ini, dan itu masih tidak dapat menyebabkan pukulan fatal. Tapi sekarang waktunya untuk menggunakan pembunuh seperti itu sekarang. Sekarang kamu seperti orang idiot yang memiliki harta karun yang sangat besar tetapi tidak tahu bagaimana menyebutnya. Suara roh penguasa pembunuh dewa bergema. Apalagi yang ada di tubuhku. Mendengar ini, Xiaoyan tiba-tiba menghentikan gerakan di tangannya dan mencoba mengingat. Di dalam tubuhnya, selain atribut kayu dan atribut petir, penguasa para dewa, tubuh bagian bawah, sepertinya tidak ada yang tersisa. Tapi roh penguasa para dewa sepertinya membimbing. Mungkinkah, bola roh api? Tiba-tiba, sebuah ide berani muncul. Huo Lingsu, kepalamu, kepala elem yang luar biasa. Benda itu hanyalah sebuah kunci, tidak ada gunanya bagimu hari ini. Meditasi, lari, bakar Jue. Kenapa benda yang berada di atas tingkat Dewa 1000 dunia besar ini ada di tanganmu, dan tidak ada bedanya dengan tembaga dan besi yang compang camping? Jika orang tua keluarga Xiao mengetahui hal ini, kamu tidak perlu keluar dari peti mati dan melecehkanmu ribuan kali. Penguasa eksekusi roh dewa hampir meraung ke arah Xiaoyan, dan memutar matanya sebelum dia selesai berbicara. Ledakan. Aliran darah di dunia luar terus menumpuk dan memadat, dan aura depresi yang sangat besar menyebabkan pernapasan Xiaoyan menjadi sangat lambat. Tidak ada waktu tersisa, jalankan Feng Jue, rasakan baik-baik perubahan yang dibawa Feng Jue kepadamu, dan apa yang muncul setelah menjalankan Feng Jue, yang harus kamu lakukan hanyalah mengendalikannya dan menggunakan kekuatannya. Setelah selesai berbicara, roh Zhu Senchi terdiam. Wong Bas. Saat berikutnya, Xiaoyan menjadi tenang dan dengan hati-hati menjalankan Feng Jue. Tepat setelah menjalankan Feng Jue, Xiaoyan hanya merasakan bahwa semua api suci di tubuhnya menjadi tenang bersama-sama, dan segera mengikuti rute lari Feng Jue dan menuangkannya ke dalamnya, memicu dirinya dengan sangat indah. Setelah beberapa saat, kuali api kecil yang sedikit berdenyut muncul dari dadanya dan mengalir ke garis pandang Xiaoyan. Dari mana asal-muasal kuali kecil ini? Meskipun Xiaoyan memiliki banyak keraguan di hatinya, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia mengulurkan tangannya dan melepaskan kuali api kecil dan memegangnya di tangannya. Itu berputar di telapak tangan Xiaoyan. Wah, apa ini? Dalam semburan berwarna darah, itu diubah oleh hantu berwarna darah, tapi itu berbeda dari penghancuran diri. Saat ini, sedikit keraguan juga mengganggunya. Tidak peduli, hancurkan. Suara bayangan berwarna darah baru saja jatuh, dan semburan berwarna darah melonjak ke langit, dengan fluktuasi yang sangat jahat, menembus kehampaan dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, dan menghantam Xiaoyan. Ledakan. Seluruh semburan berwarna darah runtuh dalam sekejap, gelombang raksasa berwarna darah yang kental mengamuk, dan kemanapun ia melewatinya, kekosongan itu terpelintir dan runtuh, dan tidak ada energi kehidupan yang tersisa, memusnahkan dia. Golum. Melihat serangan formasi seperti itu, pupil Xiaoyan menyusut dengan kencang, rambut di sekujur tubuhnya berdiri tegak, dan ada keinginan untuk menamparkan kepala penguasa penghukum dewa dengan darah. Berdengung. Tampaknya ditarik oleh gelombang yang begitu dahsyat, kuali api kecil di telapak tangan Xiaoyan tiba-tiba mengeluarkan suara berdengung, dan kemudian daya tarik yang kuat langsung meletus, menyedot 5 api suci di tubuh Xiaoyan dan menelannya pergi. Gelombang raksasa berwarna darah ditekan dan dihancurkan dalam posisi mengangkat langit, dan semburan rasa sakit dan keputusasaan melonjak di hati banyak orang. Namun, tepat ketika serangan seperti itu hendak mengenai Xiaoyan, kuali api kecil bergetar, dan mulut kuali meledak. Cahaya redup biasa. Segera setelah cahaya redup muncul, ia melesat keluar dari mulut kuali seperti ketapel, dan menghantam ombak yang mengerikan, gemetar dengan lembut. Kemudian, ombak yang mengerikan seperti iblis pemakan manusia tiba-tiba muncul di tengah kerumunan. Di bawah tatapan itu hancur. Episode 2426. Puff. Tanpa rekrutmen apapun, gelombang setinggi langit runtuh segera setelah runtuh, dan riak energi tebal yang tak terhitung jumlahnya beriak di langit, seluruh kekosongan langsung tertembus, dan itu sangat memalukan. Ini, di kejauhan, Yueru dan Yunyun saling memandang, dan mereka menjadi tenang setelah sekian lama. Xiaoyan ini sangat suka berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Serangan level itu barusan berfluktuasi, dan keduanya mengangkat hati mereka. Jika Xiaoyan mengalami kejadian tak terduga, aku khawatir gadis ini akan mengamuk dalam sekejap. Tetapi bahkan mereka tidak tahu bahwa sekarang di bawah bimbingan roh Algojo, Xiaoyan perlahan mengendalikan kuali misterius yang muncul setelah Feng Jue diaktifkan. Jika tidak, tanpa bimbingannya, Xiaoyan akan tetap menjadi metode tirani seperti itu tidak dapat dijalankan. Nyala api Xiaoding melahap kekuatan api suci yang kental. Dibandingkan dengan tangan Xiaoyan, kekuatannya beberapa kali lebih dari tirani. Apa sebenarnya ini? Artefak. Tapi kenapa artefak yang juga merupakan penguasa para dewa tidak beresonansi? Masuk akal jika harus ada kekuatan resonansi di antara artefak tersebut.
Kulit Xiaoyan sedikit berubah, dan dia tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Matanya tertuju pada kuali kecil yang indah di telapak tangannya. Tidak peduli betapa biasa dan redupnya kuali saat ini, di mata Xiaoyan, itu sama sekali tidak sederhana. Hei, sekarang kamu tahu betapa kuatnya benda ini. Melihat Xiaoyan menyadari kekuatan kuali api kecil ini, roh penghukum penguasa dewa mengeluarkan suara. Apa sebenarnya ini? Xiaoyan memeras otaknya dan tidak bisa membedakan asal-usul Xiaoding yang misterius, jadi dia hanya bisa meminta bantuan dari roh Zusenki. Apakah kamu tidak tahu? Roh penguasa eksekusi menyeringai, tapi tidak menjawab Xiaoyan secara langsung. Bakar milik Jue sendiri. Tapi aku Fan Jue hanya berkultivasi sampai tingkat kedua. Xiaoyan hampir berkata dengan wajah pahit. Jika saya tahu bahwa hal ini sangat menakutkan, mengapa saya mencari keterampilan bertarung dengan meriah? Kekuatan serangan dari teknik keabadian besar, teknik keabadian teratas, mungkin tidak begitu menakutkan seperti kuali api kecil ini. Selain itu, Xiaoyan punya firasat bahwa karena kuali kecil misterius ini muncul karena desakan Fan Jue sendiri, itu mungkin ada hubungannya dengan klan Xiao. Sebenarnya, aku bahkan tidak tahu apa itu. Namun, karena tingkat kultivasi Fan Jue Anda lebih tinggi, kekuatan dan warna aslinya akan terungkap sepenuhnya. Meskipun itu bukan senjata ilahi, kekuatannya belum tentu lebih lemah dari Zushenqi. Bagaimanapun, ini adalah benda terkuat yang bisa diperoleh keluarga Xiao Mu dari pusat 7 alam di antara. Saya ingat Seng Yan berkata bahwa sepertinya mereka mencoba menyampaikan berita kepada generasi mendatang. Penguasa eksekusi roh dewa juga berkata dengan ekspresi bijaksana saat ini, jelas dia tidak tahu banyak tentang hal-hal tersebut. Petik 2 tanda tanya petik 2. Kapan masih ada sisa latihan? Kepala Xiaoyan menjadi besar untuk beberapa saat, dan dia hanya bisa memutar matanya. Hei, anak kecil, dunia Dakian sangat besar. Hanya ketika kekuatanmu telah memasuki reinkarnasi lapisan kelima, kamu dapat berdiri di puncak dan melihat puncak dunia ini. Sejauh menyangkut kekuatanmu saat ini, ada banyak hal yang tidak kamu ketahui. Zusenqi mencibir. Ledakan. Gelombang raksasa berwarna darah pecah, dan hantu berwarna darah yang berubah menjadi semburan berwarna darah jatuh langsung dari langit. Gelombang kejut dahsyat yang ditimbulkan di sepanjang perjalanan ternyata merupakan lubang sedalam ratusan meter di atas permukaan lautan bunga. Iblis darah. Melihat ini, iblis hitam itu tiba-tiba mendengus dingin. Lawanmu adalah aku. Melihat kemenangan Xiaoyan begitu cepat, Hua Qinger merasakan beberapa kejutan di hatinya, namun dia tetap mengikuti bayangan iblis hitam selangkah demi selangkah. Hua Qinger dengan paksa bersorak, matanya sedikit menyipit, kekuatan besar reinkarnasi berubah menjadi bunga aneh, menutupi langit dan menyapu iblis hitam. Melihat penampilan ini, dia ingin membunuhnya di sini. Sungguh sekumpulan lalat yang menyebalkan. Langit dan bumi berguncang, nafas kuno yang suci terpancar dari bunga aneh, iblis hitam tersenyum muram, dan dia berurusan dengan Hua Qinger. Bahkan sekarang tubuh Hua Qinger telah kambuh dan kekuatannya belum mencapai puncaknya, kekuatan yang terkandung dalam tubuh ini harus membuat iblis hitam keluar sekuat tenaga. Lagi pula, Hua Qinger itu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat 5. Anda, apa sebenarnya yang kamu casting? Nafas kematian menghantui hatinya, dan Gorevian tampak murung, dan bahkan memandang Xiaoyan di kejauhan dengan sedikit keheranan, kehilangan suaranya. Sangat aneh dan tirani. Serangan Xiaoyan barusan mengandalkan kuali api kecil, kekuatannya sepertinya lebih tinggi dari api suci. Kekuatan macam apa itu? Kamu tidak perlu tahu. Xiaoyan mengambil kuali api kecil itu kembali ke tubuhnya, dan api berwarna kaca keluar dari tubuhnya sedikit demi sedikit, dan kemudian menembus ke dalam kehampaan yang penuh teka-teki ini. Bahkan jika utusan ini terluka parah, apakah kamu masih mencoba menekan utusan ini dengan kekuatanmu? Gorevian memperhatikan api suci yang berjatuhan dan mendidih di kehampaan di sekitarnya, dan segera mengabaikan tubuhnya yang terluka, tapi mencibir. Arai setan surgawi, tekan aku. Xiaoyan secara alami tahu bahwa vitalitas Gorevian, yang sekuat peringkat reinkarnasi kuasi kuat, terlalu kuat. Jika dia ingin membunuhnya sepenuhnya, dia pasti akan menghabiskan terlalu banyak kekuatannya sendiri. Namun penindasan adalah masalah lain. Ledakan. Saat suara Xiaoyan jatuh, seluruh dunia tiba-tiba bersenandung, dan rantai api yang membentang di seluruh dunia muncul dari udara, muncul begitu saja dengan kekuatan penindasan yang tak tertahankan, terus-menerus menghadap darah. Iblis mengaum. Hancurkan untukku. Iblis hitam merasakan krisis kematian yang sangat besar, tenda hitam muncul di matanya, telapak tangannya terentang, dan aura suram dan mematikan yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara. Bang bang bang. Energi kematian mengelilingi telapak tangan, lalu dengan lembut mengangkatnya dan menamparkan kekosongan formasi. Kekuatan mengerikan itu justru membuat seluruh kekosongan formasi bergetar. Kekosongan formasi bersenandung tanpa henti, dan bahkan perlahan hancur, tapi tidak peduli seberapa besar serangan Gorevian, ruang formasi akan diam-diam hancur, dan kemudian memadat dan terbentuk sepenuhnya. Terpecahkan satu. Dada Xiaoyan naik turun dengan keras, dan suara napas terengah-engah keluar. Sekarang Gorevian ditekan dan diikat oleh dirinya sendiri dalam formasi iblis di surga, langkah selanjutnya adalah bergabung dengan Hua Qinger untuk menyelesaikan iblis hitam ini bersama-sama. Baik iblis hitam maupun Gorevian adalah dua jenderal yang duduk bersama yang mulia setengah dewa jahat Bloodstone.
Tidak peduli konspirasi apa yang dilakukan klan jahat asing kali ini, jika mereka dapat mencegatnya, mereka akan mampu memecahkan sebagian besar konspirasi dan trik mereka. Kembalilah, berbisnis dulu. Tepat ketika Xiao Yan telah berurusan dengan Gorevian dan hendak bergabung untuk menghadapi iblis hitam, kekosongan tiba-tiba meredup, dan sinar berwarna darah menghancurkan kekosongan dengan kecepatan yang mencengangkan. Xiao Yan melihat ada telapak tangan berwarna merah darah di sinar berwarna darah, dan ada gelombang dingin dan menakutkan di telapak tangan. Pada saat ini, ia dengan lembut melindungi tubuh iblis hitam. Tapi, Tuan Dewa Jahat, kita akan segera berhasil. Melihat kemunculan tangan iblis ini, mata iblis hitam itu berkedip-kedip, dan dia berkata dengan enggan. Mundur, sebuah suara tanpa gejolak emosi datang dari telapak tangan berdarah, mengguncang semua orang di dunia ini. Episode 2427. Wong Bas. Gorevian ditekan, dan iblis hitam diselamatkan oleh tangan iblis, tetapi seluruh penghalang lautan bunga berdengung, dan segera lautan iblis yang terdiri dari energi iblis jahat itu benar-benar hancur total. Istana Huasen telah kembali ke kemakmuran semula, namun saat ini, terdapat banyak bekas pertempuran, besar dan kecil, di antara pembatas lautan bunga, termasuk banyak darah. Puff, tepat setelah krisis teratasi, pipi Huakinger menjadi pucat, dan seteguk darah beracun berwarna merah tua muncrat, dan seluruh tubuhnya jatuh dari langit. Jelas sekali, dia sudah berada di akhir kekuasaannya, jatuh. Guru, Tuan Istana, Yun Yun tampak gugup, dan buru-buru melepaskan diri dari perlindungan Yueru, dan pergi ke posisi Huakinger bersama rekan-rekan guru dan saudara perempuannya. Tidak baik, jangan pergi ke sana. Di akhir pertarungan, Xiao Yan menunjukkan sedikit senyuman masam seolah dia merasa lega, namun saat berikutnya pupil matanya menyusut dengan hebat, karena darah merah tua menyembur keluar sebelum Huakinger koma, tiba-tiba memutar kekosongan, ringan dan berubah menjadi tamparan seukuran telapak tangan. Awan ajaib merah tua diam-diam menggantung di langit. Ada seringai di awan ajaib merah tua, lalu seperti meteor yang jatuh, langsung merobek kehampaan, dan meledak menuju posisi Huakinger di bawah. Turunkan mayatnya. Gumpalan keringat dingin muncul, dan tidak ada waktu untuk menarik napas. Sidik jari pesawat ulang-alik jarak pendek ditampilkan. Tubuh bagian bawah berwarna cian seperti binatang dewa besar dengan volume melebihi 10.000 kaki, melindungi Xiao Yan dan yang lainnya. Bang! Tubuh Baxia dan awan iblis merah tua baru saja bersentuhan. Hanya dalam beberapa saat, suara retakan memenuhi tubuh pertahanan terkuat Raja Naga Baxia. Setelah sekejap mata, awan iblis menghilang, dan Baxia di atas tubuh, retakan besar dan kecil sangat mencolok, dan bahkan Xiao Yan Yunyun dan yang lainnya menyemburkan seteguk darah. Kegelapan, iblis. Ketika krisis teratasi, Xiao Yan mencium kekuatan yang hampir merusak dari awan iblis merah tua, dan segera berkata dengan gigi terkatup. Guru, Xiao Yan. Hati Yun Yun sedikit menegang, pikirannya kesurupan, dia melihat dua sosok sekarat di depannya, dikelilingi oleh lengan batu giok, dan langsung melingkari lengan Xiao Yan. Aku baik-baik saja. Xiao Yan terengah-engah, dan baru saja hendak berbicara, dia merasakan munculnya sesuatu yang lembut di sekelilingnya, dan menelan kata-kata yang keluar dari mulutnya. Ya, gadis ini, kenapa ada sesuatu yang membuatku takut dengan api-api suci di tubuhku? Apakah ini ilusi? Xiao Yan memejamkan mata saat ini, menikmati pemandangan panik di pelukannya dengan ketenangan pikiran, tetapi api-api suci di tubuhnya meletus dengan aura yang sangat menakutkan. Yunyun hari ini sama dengan Yueru sebelumnya. Mereka semua termasuk dalam tingkat reinkarnasi tingkat pertama. Meski kekuatan mereka tirani, kekuatan tempur mereka terbilang sia-sia. Xiao Yan. Setelah beberapa saat, Yun Yun menjadi tenang dan hanya ingin menyembuhkan Xiao Yan, tapi saat dia melihat senyuman tipis di sudut mulut Xiao Yan, dia mendengus dingin. Hei, Xiao Yan menyeringai ketika dia melihat tipuan kecilnya diketahui, dan tidak baik lagi baginya untuk bersandar di bantal pangkuan Yun Yun. Kakak senior, guru dia, datang dan lihat. Tepat ketika suasana di antara keduanya sangat aneh, sekelompok murid dari Istana Huasen di kejauhan buru-buru berkata. Ayo pergi dan lihat bersama. Xiao Yan, bagaimana situasi gurunya? Beberapa menit kemudian, Yun Yun menatap Xiao Yan dengan cemas. Petik 2. Xiao Yan dengan lembut meletakkan pergelangan tangan Huakinger, mengerutkan kening, dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Namun, bahkan Xiao Yan sendiri belum mengetahui bahwa Yueru berubah sedikit sekarang, entah itu nafasnya atau kualitasnya sendiri. Tentu saja, dengan kehadiran Yun Yun, sebagian besar pikiran Xiao Yan tidak tertuju pada Yue. Katakan saja sejujurnya, Yueru menggelengkan kepalanya di kejauhan, dan kemudian suaranya penuh penyesalan. Kondisinya, sangat buruk. Meridian di tubuh benar-benar rusak, dan bahkan laut Doki dan alam jiwa yang berisi kekuatan reinkarnasi semuanya telah runtuh saat ini. Sekarang dia tidak ada bedanya dengan orang cacat. Juga, karena penyakit gelap sudah lama tidak dibersihkan, hidupnya mungkin hanya sebatang dupa. Xiao Yan menghela nafas berat, lalu meninggalkan Huakinger dan menyerahkan posisinya kepada Yun Yun. Bagaimana? Yun Yun selalu memiliki temperamen yang acuh tak acuh, dan hanya sedikit hal yang dapat menyentuhnya. Namun, setelah benua Doki selesai, dia dibawa ke Istana Huasen oleh Huakinger. Awalnya Yun Yun sangat menentang penolakan. Dan perhatian cermat dari sesama murid dan saudari yang ceria dan cantik di Istana Dewa Bunga ini membuat hatinya sedikit meleleh.
Orang yang bisa membuatnya panik atau bergerak, Hua Qinger adalah salah satunya sekarang, dan yang lainnya tentu saja adalah Xiao Yan. Dengan air mata di sudut mata Yun Yun, tubuhnya gemetar berdiri di tempat, seperti gadis kecil yang kehilangan mainan kesayangannya dan merasa tertekan. Melihat Hua Qinger yang kesakitan, dia bingung untuk beberapa saat. Sajak. Tiba-tiba, Hua Qinger melambaikan jarinya dan bergumam di sudut mulutnya, tanpa diduga menyebut nama Yun Yun. Guru, muridnya ada di sini. Ketika Yun Yun mendengar ini, dia buru-buru bergegas ke sisi Hua Qinger, menghubungkan jari-jarinya ke jantungnya, suaranya tercekat. Tahun-tahun ini, semuanya hanyalah angan-angan bagi guru. Guru itu salah. Dewa Bunga, mungkin itu hanya rumor di dunia besar. Jika aku tahu aku akan tinggal di pusat dunia peri, aku tidak peduli seberapa bagus keadaannya. Tetapi guru tidak menyesalinya. Di akhir hidup, guru berharap kamu bisa menjaga Sengyan dan kotak giok itu dengan baik. Juga, inilah asal mula hidupku dan keinginan terakhirku sebagai guru. Hua Qinger tidak membuka matanya, tetapi mengangkat telapak tangannya dengan susah payah, dan sekuntum bunga penyesalan yang indah mekar sedikit di atasnya. Sajak, guru, saya tidak bisa melakukan ini, maafkan saya. Tangisan bernada rendah terdengar, dan Yun Yun tiba-tiba menunduk, menangis hingga menangis. Biarkan aku datang. Xiao Yan melihat pemandangan ini, dan sangat sedih, dan segera mengeluarkan benda yang agak misterius dari pelukannya. Piala jiwa pengalihan Kidu. Senior Hua, masih ada 7 jam hidup. Setelah 7 jam, bahkan malaikat agung kerajaan malaikat tidak bisa berbuat apa-apa. 10 menit kemudian, Xiao Yan pergi dari Hua Qinger, dan terakhir kali berangkat ke sekelompok murid Istana Bunga. Mendengar suara Xiao Yan, hati Yun Yun bergetar hebat, seolah ragu akan sesuatu. Saat berikutnya, dia tiba-tiba melangkah maju. Boom, terima kasih, Xiao Yan. Xiao Yan berjalan sesuka hati, dan saat berikutnya dia merasakan angin sepoi-sepoi bertiup di wajahnya, dan sosok seperti peri dalam bunga bergegas di depannya. Sebelum dia sempat bereaksi, pipi sang pembuat sudah dekat, dan aroma harum khas seorang wanita bertiup ke lubang hidungnya. Itu ada di pipinya, disertai sentuhan bayangan yang lembut dan kuat, yang sangat tak terlupakan. Setelah itu, tubuh halus Yun Yun segera pergi, dan semburat merah memenuhi kulitnya, yang sama menariknya dengan keindahan di pipi seorang gadis. Jejak memorabilia dan obsesi menyebar dari hati Xiao Yan, tertinggal di penghalang lautan bunga ini. Sangat tidak bahagia. Yun Yun, aku kamu. Suara Wei Wei, dengan nada mendominasi dan nakal, tercurah dari lubuk hati Xiao Yan, menatap Yun Yun dengan wajah bahagia di kejauhan. Episode 2428. Dalam 7 jam terakhir yang tersisa, Xiao Yan sangat bijaksana dan tidak mengganggu reuni orang-orang di Istana Dewa Bunga, tetapi diam-diam mengatur penghalang jiwa untuk melindungi keselamatan mereka, dan malah mundur ke langit di atas. Xiao Yan tahu bahwa di benua Doqi, Yun Yun memiliki terlalu banyak kekhawatiran, dan ketika dia menambahkan Yun Lanzong, gurunya sangat membantu Zhou, sekarang saudara perempuan dan perempuan Hua Qinger dan Hua Shen Gong tulus, dan mereka tulus, benar-benar meleleh. Di mana simpulnya? Yun Yun. Xiao Yan mengulurkan tangannya, dan pipinya menjadi sedikit panas. Jelas sekali, adegan tadi telah membuktikan pemikiran Yun Yun. Benar saja, seiring berjalannya waktu, sifat manusia akan berubah, terutama cinta. Cinta tidak bisa disembunyikan, akan selalu terungkap secara tidak sengaja. Wong Bas. Tepat ketika Xiao Yan menyentuh pipinya dengan ekspresi nostalgia, terdengar suara mendengung di ruang formasi di atas langit, yang menghancurkan konsepsi artistik Xiao Yan. Bajingan kecil, lepaskan utusan ini. Jika tidak, begitu kamu membiarkan utusan ini melepaskan diri dari penindasan, kamu akan dibiarkan tanpa makanan. Suara umpatan penuh kebencian dari Gorevian datang dari formasi, langsung menyelai Yaxing Xiao Yan. Lupakan saja, coba saja kali ini, bisakah kamu meminta informasi berguna? Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia langsung jatuh ke dalam formasi iblis di surga, tetapi ekspresinya sangat luar biasa, seperti iblis sungguhan. Gorevian ini, yang tidak mengganggu dirinya sendiri di pagi hari, tidak mengganggu dirinya sendiri di malam hari, tapi kali ini dia mengganggu dirinya sendiri. Tampaknya untuk menekan plot klan jahat di luar wilayah, tidak mungkin untuk tidak mengambil tindakan khusus. Guru, apa yang kamu lakukan? Pada saat ini, Gorevian ditahan dan ditekan dalam formasi iblis di surga. Api suci yang tak terhitung jumlahnya mengikatnya dengan 5 bunga. Melihat sosok Xiao Yan yang tidak baik, dia langsung ragu-ragu. Katakan padaku, kali ini, rencana konspirasimu. Xiao Yan datang ke formasi dan bertanya dengan nada merendahkan seperti seorang master. Hahaha, kali ini, seluruh alam abadi, seluruh alam surgawi akan menjadi milik kita. Mendengarkan pertanyaan Xiao Yan, Gorevian tidak menunjukkan rasa takut, tetapi memiliki ekspresi muram, dan suara gesekan gigi dan tulang sangat keras. Alam abadi, alam surga. Xiao Yan menyipitkan matanya, garis api suci memancar dari tubuhnya, dan kemudian melilit tubuh Gorevian, menyebabkan dia menderita. Dunia abadi dan dunia surgawi pada awalnya adalah satu. Itu hanya karena ada perbedaan pendapat di dunia. Tetapi kaisar dari pusat dunia abadi memiliki banyak hubungan permusuhan dengan klan Xiao Anda. Kecuali orang dewasa yang telah melancarkan serangan. Kami memenangkan pertempuran di negeri dongeng kali ini.
Perang besar langit dan bumi akan segera dimulai, dan seluruh dunia seribu besar akan berada di bawah kaki kita. Wajah Gorevian keruh dan tidak menentu, dan dia tampak sangat menakutkan, seperti orang gila. Retakan, pola api-api suci masih tersisa, dan ternyata ada sedikit pemurnian yang mengikis aura jahat di atas tubuh Gorevian, dan terdengar suara samar cermin pecah. Wong Bas. Bahkan dengan penyiksaan Xiaoyan, otot dan kulit di tubuh Gorevian benar-benar jatuh sepotong demi sepotong, dan kemudian dalam formasi iblis di surga, mereka sepenuhnya dimurnikan dan dimusnahkan oleh kekuatan api suci, hanya menyisakan jejak yang paling jahat, nafas aslinya. Napas ini, bukan manusia, atau makhluk apapun. Kekuatan api suci sangatlah menakutkan. Hanya dalam beberapa tarikan napas, darah iblis itu sepenuhnya dimurnikan menjadi massa udara berwarna darah, yang merupakan asal-usulnya. Kabut darah muncul di massa udara, tapi auranya sangat lemah. Bagaimanapun, di bawah penindasan bersama dari Seng Yan dan formasi iblis seluruh langit, iblis darah yang berada di tingkat reinkarnasi kuasi 4 kali lipat hanya bisa ditundukkan. Laut darah. Sadar akan aura pembunuh substantif Xiaoyan, Gorevian segera meraung, dan seluruh kabut darah bersenandung, menyebarkan lautan kecil darah. Dia menembak Xiaoyan. Bang bang bang. Pukulan yang terkesan tiba-tiba itu tidak menimbulkan gelombang apapun, karena saat hendak menyentuh Xiaoyan, tiba-tiba sebuah kubus rubik prismatik muncul di tangan Xiaoyan. Kubus rubik berada dalam keadaan tidak teratur, namun ada fluktuasi mengerikan di dalamnya yang membuat Gorevian takut. Apa ini? Baru setelah kubus iblis dicurahkan, Gorevian merasakan gelombang kekhawatiran. Hanya mengandalkan api suci Xiaoyan, akan membutuhkan banyak waktu untuk memurnikan dirinya, dan dia bisa memanfaatkan waktu ini untuk melarikan diri. Namun, kekuatan keserakahan yang terkandung dalam kubus iblis di depannya membuat Gorevian dengan jelas menyadari bahwa kematian sudah begitu dekat. Kekuatan jiwa. Melihat Gorevian terhenti di udara sejenak, Xiaoyan melihat peluang, dan kekuatan jiwanya menyebar seketika, mengalir ke Gorevian, mencoba mencari tahu. Golum, engah. Kekuatan jiwa baru saja memasuki tubuh Gorevian, dan tiba-tiba gelombang energi iblis melonjak di tubuhnya, dan bahkan Xiaoyan menghela nafas pada kepadatan energi iblis. Selamatkan kami, Tuan, selamatkan saya. Aku adalah Raja Surga Kecil, selama kamu menyelamatkanku, seluruh surga kecil bersedia menjadikanmu sebagai tuannya. Petik 2. Petik 2. Di lautan iblis tak berujung di dalam tubuh Gorevian, satu demi satu suara menyakitkan dengan tergesa-gesa mencari bantuan dari kekuatan jiwa Xiaoyan. Orang-orang ini sekarang sepenuhnya ditelan oleh Gorevian di dalam tubuh mereka, dan saya khawatir mereka akan segera berubah sepenuhnya menjadi kekuatan mereka sendiri. Pada akhirnya, berapa banyak manusia yang telah dilahap. Kekuatan jiwa Xiaoyan mengeluarkan raungan pelan, lalu dia menoleh dan berlari ke pusat jiwanya. Orang ini bukanlah manusia atau hantu, dan tidak memiliki entitas sama sekali. Sebaliknya, ia lebih mirip dengan raga jiwa di dunia. Hanya pusat jiwa yang dapat mengetahui beberapa hal lain. Tik-tok. Setelah beberapa menit, kekuatan jiwa Xiaoyan menemukan pusat jiwa Gorevian. Pusat jiwa terlihat seperti sumur kering, dan ada tetesan darah merah yang menetes dari sumur, dan suaranya sangat mengejutkan. Melihat ke bawah di sepanjang kepala sumur, sekelompok-kelompok cahaya jiwa yang hampir seukuran kepala mengalir ke garis pandang, tetapi pada saat ini, ada belenggu gelap yang tak terhitung jumlahnya di luar kelompok cahaya jiwa. Di atas belenggu itu, bahkan ada bayangan yang cukup besar menyelimutinya, seolah-olah menekan dan memenjarakan pusat jiwa. Itulah sosok yang mulia jahat Bloodstone. Tentu saja. Kubus setan. Xiaoyan tidak tinggal terlalu lama, dia mengendalikan kubus iblis, dan dengan kekuatan jiwa, mengalir ke pusat jiwa, dan diam-diam menyelidiki informasi yang diketahui orang ini. Adapun lautan sihir yang mengerikan di tubuh Gorevian, saat ini sebenarnya membuka jalan bagi kubus rubik iblis, dan gaya gravitasi besar yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar. Hampir seluruh kekuatan sihir di tubuh Gorevian yang perkasa ini benar-benar ditelan oleh kubus rubik iblis. Bahkan bayangan jahat besar dari yang mulia jahat Bloodstone perlahan menghilang di bawah kecemerlangan iblis yang tak ada habisnya dari kubus rubik iblis. Dan saat nafas iblis darah memudar, dewa setengah jahat di suatu tempat di dunia peri tiba-tiba menyadari sesuatu. Saat kita menghancurkan pusat negeri dongeng, seluruh negeri dongeng akan menjadi milik kita. Susu. Episode 2429. Saat Xiaoyan berkonsentrasi menyelidiki beberapa informasi tentang ras jahat ekstrateritorial di Gorevian, banyak hal terjadi di Istana Dewa Bunga. Di sebuah bukit di Lautan Bunga, Hua Qinger, Yunyun dan Yueru duduk dengan tenang di sini. Yueru. Setelah sekian lama, mata Hua Qinger dengan enggan ditarik dari rumah besar Istana Hua Sen, dan dia berbisik pelan. Senior. Yueru mengatupkan gigi peraknya dan menatap Hua Qinger dengan mata yang rumit. Istana Dewa Bulan, dia. Hua Qinger mengangguk ringan, lalu bertanya. Guru telah pergi, dan dilenyapkan oleh pembangkit tenaga listrik iblis kegelapan. Yueru sepertinya mengatakannya dengan sederhana, tapi hatinya terpelintir seperti pisau. Ah, benar saja. Seolah-olah dia sudah mengetahuinya sejak lama, Hua Qinger menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, dan pada saat yang sama memperkuat pikirannya. Tapi jejak Dewa Bulan telah diturunkan. Aku akan mewarisi keinginan terakhir guru dan mereproduksi kemegahan kuil Luna. Yueru mengucapkan kata demi kata, matanya yang indah dipenuhi dengan keyakinan kuat yang langka. Di zaman kuno,
Dewa Bulan dan Dewa Bunga adalah saudara perempuan dengan nama keluarga berbeda yang memiliki hubungan sangat baik. Saat itu, kekuatan mereka mengguncang dunia. Hanya saja dengan berlalunya waktu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, begitu banyak kekuatan dan warisan mereka yang telah hilang. Masih belum diketahui apakah ada Tuhan di dunia ini. Meskipun dia sekuat Hua Qinger, suaranya sedikit ceroboh saat ini. Guru, mendengarkan suara Hua Qinger, Yun Yunyu mengangkat tangannya dan dengan lembut memegang tangannya. Ngomong-ngomong, seon tertentu dari Istana Dewa Bulan, mahkota Chang'e, seharusnya tidak jatuh. Jika ada kesempatan, jika kamu menemukannya, itu seharusnya bisa membantu tanda Dewa Bulan di tubuhmu. Bagaimanapun, dia dapat dianggap sebagai penguasa surga sebelumnya. Kaisar surga mengubah pusat dunia peri menjadi pusat surga tanpa izin. Meskipun hal itu menimbulkan banyak kontradiksi, tetapi sebelum hal besar situasi ini, kita harus bekerja sama untuk mengatasi kesulitan ini. Kedua kunci itu seharusnya ada di tanganmu, kan? Di akhir kalimat, Hua Qinger berkata dengan ekspresi sedikit serius. Ya, Yueru dan Yunyun saling berpandangan, dan segera mengeluarkan dua kotak giok yang tampak biasa. Tidak ada riak kekuatan misterius di kotak giok, tetapi giok yang tampaknya biasa ini tampaknya memiliki kekuatan kuno sebelumnya, dan dengan kekuatan kedua wanita sekarang, tidak dapat dibuka sama sekali. Wong Bas. Kedua kotak giok itu baru saja muncul, dan keduanya tampak menarik satu sama lain, menciptakan kegelisahan yang cukup kuat. Setelah ini selesai, pergilah ke Yaochi Wonderland, kumpulkan 3 kunci, dan keluarkan benda itu. Di masa depan, itu tergantung pada kehendak Tuhan. Hua Qinger berbicara pada dirinya sendiri. Apa sebenarnya benda itu? Yun Yun terkejut, seolah dia menyadari sesuatu, dan berkata dengan sedikit khawatir. Mutiara roh air. Alasan mengapa negeri dongeng kita bisa memiliki peri yang makmur, seperti negeri dongeng, sebenarnya sebagian besar karena efek manik-manik roh air. Mengenai efek spesifik dari Sui Lingzu, bahkan dengan penjelajahan puluhan generasi kita belum menemukan jawabannya. Tapi benda ini konon ada hubungannya dengan dewa pertempuran. Hua Qinger berbicara sangat lambat, seolah-olah dia sedang mengasuh anak yatim piatu. Emas, kayu, air, api, tanah, dan 5 manik roh dikumpulkan untuk memecahkan misteri dewa petarung. Sangat disayangkan bahwa 5 manik-manik roh telah tersebar di seluruh dunia selama bertahun-tahun. Bahkan jika kita, Kaisar Surgawi dari alam abadi, tega mengumpulkan 5 manik-manik roh, kita hanya mengetahui keberadaan keduanya, manik-manik air dan tanah. Untuk mengumpulkan 5 bola roh, mungkin Anda hanya bisa mengandalkan pusat 7 alam atau Anda sendiri. Hua Qinger berkata, tepat setelah dia selesai berbicara, tiba-tiba ada rasa lega di matanya, jelas tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Gadis bodoh, jangan menangis. Benda ini harus dianggap sebagai hadiah terakhir guru untukmu. Nanti saat gurunya pergi, dia akan menemanimu. Tepat setelah selesai berbicara, di telapak tangan Hua Qinger, 2 bunga aneh muncul sedikit. Salah satunya adalah sumber seumur hidup yang dikompresi oleh Hua Qinger. Dengan benda ini, budidaya tubuh Dewa Bunga Yunyun tidak akan mengalami masalah, dan hanya masalah waktu untuk menembus level ke-5 di masa depan. Adapun apakah bisa di tingkat ke-5 pada tingkat yang tiba-tiba, maka Anda hanya bisa melihat keberuntungan. Tentu saja cara seperti ini sungguh patut ditiru. Lagi pula, merampas sumbernya dan memberikannya kepada muridnya tidak ada bedanya dengan pengorbanan. Begitu sumbernya dirampas, yang dirampas juga akan hancur baik wujud maupun ruhnya, lenyap sama sekali di antara dunia ini. Adapun yang satu lagi, benang sari bunga biasa sedalam benang sari bunga biasa. Setelah dihirup, berubah menjadi bunga putih kecil yang menempel di telapak tangannya. Saat bunganya melonjak, itu mengubah kehampaan di sekitarnya menjadi putaran instan, sebuah kekuatan yang sangat kejam dan sakral menyebar darinya. Guru, saya tidak menginginkannya. Aku akan mengirimmu ke reinkarnasi nanti. Setelah beberapa kehidupan, Tuan dan murid kita akan bertemu lagi. Yun Yun memandangi bunga primordial yang kuat dan menyesakkan itu, tapi mengatakannya dengan tegas. Tidak ada reinkarnasi. Kekuatan iblis kegelapan terlalu jahat, dan sepertinya itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang setengah dewa. Aku tahu nasibku sejak aku terluka. Ambillah, ini permintaan terakhirku. Hua Qinger menggelengkan kepalanya, dan langsung menatap Yun Yun dengan wajah serius. Hua Qinger sendirian sepanjang hidupnya, dan menghabiskan seluruh hidupnya dalam mengejar jalan menuju Dewa Bunga, tapi dia kembali tanpa hasil. Dia tidak memiliki keturunan apapun di bawah lututnya. Saat ini saat bergaul dengan Yun Yun, dia sangat menyayangi gadis ini. Ambillah, mungkinkah keinginan terakhir guru tidak bisa terpenuhi saat gurunya sekarat? Mata tua Hua Qinger sekarat, dan mata indahnya menatap Yun Yun. Ya, terima kasih guru. Setelah sekian lama, melihat ekspresi tegas Hua Qinger, Yun Yun mengangguk ringan, merentangkan tangannya, dan kedua guru serta murid itu saling berpelukan. Yang mulia, Chang'e, Yueru diam-diam pergi dengan sangat bijaksana, dan menyerahkan terakhir kalinya kepada master dan muridnya. Gadis, hidup ini hidup, jika kamu menyukainya, lakukanlah dengan berani. Aku merindukan sesuatu yang terlalu indah ketika aku masih muda, dan sekarang, itu sudah menjadi orang yang berbeda. Guru, muridku tahu, suara samar itu sehangat seorang ibu yang penuh kasih sayang yang merawat putrinya dengan baik. Waktu hampir habis. Bersiaplah, aku akan memasukkan sumber api suci ke dalam tubuhmu.
Wong Bas. Bunga putih bersih perlahan bangkit dan berguling dari telapak tangan Hua Qinger, dan hanya dalam waktu singkat ia mengembang hingga volumenya puluhan ribu meter. Di atas bunga itu, ada gumpalan api putih bersih yang berkobar sedikit. Setiap kali berdetak, akan menyiulkan bunga monster yang tak terhitung jumlahnya di Istana Dewa Bunga, mekar dengan kekuatan wewangian kuno yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah api suci ke-7, 10.000 bunga. Merupakan kebanggaan guruku menerimamu sebagai murid magang dalam kehidupan ini. Ledakan. Tepat setelah suara bagus itu jatuh, seluruh dunia tiba-tiba menjadi gelap, dan sumber besar yang sebanding dengan kekuatan puncak reinkarnasi 5 lapis, dan sekuntum bunga putih, diam-diam disuntikkan ke tubuh halus Yun Yun. Kutu, api putih bersih yang tak terhitung jumlahnya berkibar tertiup angin, dan fluktuasi mengerikan di sepanjang jalan benar-benar menyebabkan kekuatan jahat yang tersisa di seluruh istana Huasen menguap dalam sekejap, tetapi tubuh, jiwa, Hua Qinger, diam-diam hancur saat ini, dan tubuh serta rohnya binasa sepenuhnya di sini. Murid, kirimkan guru kepadamu. Dengusan dingin perlahan keluar dari Yun Yun Yuko, tapi saat ini, auranya naik dengan kecepatan mengerikan yang terlihat dengan mata telanjang. Episode 2430. Ledakan. Gerakan apa? Tepat setelah Xiao Yan berurusan dengan Gorevian, dia dengan hati-hati memilah beberapa berita tentang invasi alam abadi dari luar domain. Tubuhnya bercokol di langit, tetapi dia merasakan riak energi yang sangat panas datang dari dunia bunga laut di bawah, dan matanya segera mengembun. Berhati-hatilah. Wah, saat berikutnya, api berwarna kaca menyembur keluar dari tubuh Xiao Yan, dan kemudian dia mengeluarkan raungan rendah seperti binatang buas yang terpancing, seolah-olah dia sedang waspada terhadap sesuatu. Pada saat ini, semua perhatian Xiao Yan terfokus pada energi agung yang melintas di kejauhan. Fluktuasi energi yang sangat melonjak sebenarnya membuat Xiao Yan merasakan depresi hebat yang tidak beralasan. Ini, api suci. Xiao Yan sangat terkejut untuk beberapa saat, dan menundukkan kepalanya di sepanjang api pelindung tubuh, tapi melihat pemandangan yang mengejutkannya. Bunga putih dengan volume 10.000 zang memenuhi seluruh area Istana Dewa Bunga, dan di atas benang sari di tengah bunga, sesosok tubuh anggun duduk dengan tenang di atasnya, dan di sampingnya bahkan ada seseorang yang memandang, hanya 10 gadis kecil berusia sekitar 2 tahun diam-diam menunggu ini. Gadis kecil itu terlihat sangat hijau, tetapi dia cukup spiritual, dan orang-orang pasti menyukainya pada pandangan pertama. Yun Yun, api suci ke-7, inti api 10.000 bunga. Mata Xiao Yan sedikit menyipit, dan dia kehilangan suaranya. Bahkan jika dia telah mengintegrasikan banyak api suci, dia masih merasakan tekanan yang tidak beralasan dan kuat saat menghadapi api suci ke-7. Penindasan kekuatan antara api suci sangatlah besar. Wah, saat Xiao Yan bertanya-tanya mengapa Yun Yun mendapatkan api-api suci yang begitu mengerikan, gadis 10 tahun yang bercokol di samping Yun Yun tiba-tiba membuka matanya dengan aneh, dan kemudian tubuhnya menghilang di tempatnya. Kakak, aku sangat lapar. Bisakah kamu memberiku sesuatu untuk dimakan? Dalam sekejap mata, gadis kecil yang tidak berbahaya ini datang ke sisi Xiao Yan, mengulurkan telapak tangannya yang putih dan lembut dan meraih api berkaca di sekelilingnya, dan berkata sambil tersenyum. Gadis kecil itu sangat imut, tapi kali ini dia tidak sopan sama sekali. Dia benar-benar mengulurkan tangan dan meraih api suci di tubuh Xiao Yan, matanya penuh dengan kegembiraan yang luar biasa. Petik 2. Petik 2. Xiao Yan tidak menjawab, tapi tubuhnya terbakar, dan 5 api suci meledak dengan perasaan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perasaan seperti ini seperti 5 api suci di tubuh Xiao Yan merasakan kekuatan yang besar, sepertinya mereka diperlakukan sebagai makanan oleh gadis kecil di depan mereka. Xiao Yan tidak berbicara, wajahnya muram, telapak tangannya bergerak perlahan, dan gelombang api yang mengerikan menyapu. Bagaimanapun, api suci di tubuhnya tidak bisa ditelan oleh orang seperti ini. Hualing, jangan membodohi dirimu sendiri. Kembali. Dalam sekejap, tepat ketika pedang terhunus, sebuah suara pelan, disertai meja bunga api putih, membawa gadis kecil itu ke dalamnya. Pemilik, sosok itu terikat pada platform bunga, lelaki kecil itu tidak senang, dan buru-buru berteriak pada Yun Yun dengan tatapan centil. Dia adalah teman saya. Yun Yun menegur dengan wajah tegas, tetapi ada banyak bunga yang menempel di tubuhnya, dan seluruh dirinya tampak suci dan mulia. Oh, baiklah. Mendengar Yun Yun berbicara seperti ini, si kecil menyerah begitu saja dan diam-diam mengikuti Yun Yun, namun Xiao Yan dapat melihat bahwa gadis ini sangat diidam-idamkan oleh nyala api di tubuhnya. Petik 2. Petik 2. Kepala Xiao Yan dipenuhi garis-garis hitam untuk beberapa saat, tetapi mengingat situasi sebenarnya, saya khawatir makhluk kecil ini adalah roh api suci. Meski ia tidak memiliki kekuatan yang jelas, namun kekuatan tempurnya tidak boleh dianggap remeh. Yang mengejutkan Xiao Yan adalah mengapa semakin tinggi peringkatnya, semakin aneh roh api suci itu. Ini adalah api suci ke-7, dan itu diserahkan kepadaku oleh guru. Dia adalah roh api suci, tetapi dengan bantuan gurunya, dia tidak ada hubungannya dengan api suci, hanya tubuh roh dengan kekuatan api suci. Tetapi bahkan gurunya pun tidak mengetahui identitas sebenarnya dari pria ini, karena Yang Mulia Chang'e pernah meninggalkan peringatan, mengatakan bahwa gadis ini adalah peri bunga yang ditinggalkan oleh dewa bunga di dunia. Sepertinya ada hubungannya dengan beberapa hal kuno. Sayang sekali bahkan gurunya dan dirinya sendiri tidak mengetahui tentang hal itu. Sepertinya ingatannya telah rusak karena berlalunya waktu.
Tampaknya menyadari wajah bingung Xiao Yan, Yun Yun buru-buru mendatangi Xiao Yan dan menjelaskan. Begitulah. Mendengar ini, Xiao Yan mengangguk lega. Masalah istana Huasen telah diselesaikan. Ketika pemakaman di istana selesai, para senior dan saudarimu ini akan berjaga di sini. Yueru diam-diam berjalan keluar dari samping, dan suaranya terdengar lembut. Jelas sekali, saat dia baru saja pergi, dia pergi untuk menangani masalah istana Dewa Bunga. Terima kasih. Meskipun Yunyun dan Yueru dulunya memiliki hubungan yang baik di alam abadi, sekarang mereka mengatakan sesuatu dengan tulus. Ada satu hal yang membuatku sedikit bingung sekarang. Yunyun, Yueru, apakah kamu pernah bertemu Suner dan Putri Qianqin dari klan Peri Api? Setelah masalah ini diselesaikan, Xiao Yan bertanya dengan cemberut. Sepertinya Sun Er dan Xiao Yi sudah lama pergi. Tidak tahu. Yueru menggelengkan kepalanya. Sun Er, apakah dia di sini juga? Yun Yun mendengar kata-kata itu, tubuh halusnya sedikit gemetar, lalu dia menggigit bibirnya. Dia datang ke sini bersamaku untuk berpartisipasi dalam pertemuan pil alkimia, jangan khawatir. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tak berdaya, lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk menarik Yun Yun dengan telapak tangannya. Setelah menyadari beberapa niat jahat Xiao Yan, peri bunga di sampingnya mendengus dingin dan langsung memisahkan keduanya. Petik 2. Petik 2. Xiao Yan mengerutkan kening dan menatap peri bunga itu. Sedikit, peri bunga itu seperti pria kecil yang lucu, menjulurkan lidahnya dan menatap Xiao Yan. Yah, karena semuanya sudah dijelaskan dengan jelas, ayo pergi. Negeri ajaib Yaoqi. Tepat setelah selesai berbicara, Xiao Yan, Yueru, dan Yunyun memancarkan sinar terang ke seluruh tubuh mereka dan langsung menuju ke Yaoqi Wonderland. Ledakan. Kelompok beranggotakan 4 orang itu sangat cepat, dan hanya dengan sebatang dupa, mereka sampai ke negeri ajaib Yaoqi. Ketika mereka tiba di negeri ajaib Yaoqi, ada semburan cahaya dan kabut putih yang tak ada habisnya, dan bahkan kosong di tanah, darah merah cerah dan tanda pertempuran sangat jelas terlihat. Yaoqi Wonderland, aku khawatir negeri itu juga runtuh. Mereka bertiga melihat ke negeri dongeng Yaoqi yang hancur ini bersama-sama, dengan ekspresi rumit di mata mereka, tetapi para peri bunga berkeliaran dengan santai, dan bahkan kekuatan jahat dan keji itu tidak dapat menimbulkan ancaman apapun bagi mereka. Ledakan. Tepat ketika beberapa orang ragu-ragu, langit negeri dongeng Yaoqi tiba-tiba meredup, dan sejumlah besar aura jahat seperti semut mengalir keluar dari langit, dan kawanan burung meraung di aula utama negeri dongeng Yaoqi. Melihat pertempuran ini, saya khawatir Yaoqi Wonderland adalah tempat yang mengalami penganiayaan paling serius di antara 3 kekuatan besar. Pergi ke aula utama. Xiao Yan meraung dengan marah, lalu mereka berempat berubah menjadi aliran cahaya, dan menyapu menuju aula utama negeri dongeng Yaoqi dengan kecepatan bintang yang menahan bulan. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.